selangnya. Selang. Batangnya, tapi yang narik bukan aku ya, kulitnya, karena kan dia tidak kan. Jadi temenku yang staffku yang narik, aku yang nato. Udah cuma garis doang sih. Ya nggak kamu sekalian giniin. Nama saya Rizky Bintang, umur saya 26 tahun, pekerjaan tato artis, juga di musik. Hai, aku Bella Peters, umurku 28 tahun, aku seorang seniman. Awal mengenal tato saya dari kecil, dari umur 13 tahun. Saya suka tato karena dari kecil suka menggambar. Akhirnya saya putuskan untuk nato di badan dan rencana sampai full. Awal aku mengenal tato dari kecil karena mama dan papa punya tato juga. Dan papa seorang seniman tato juga. Jadi ketika SMA mulai bikin tato di badan sendiri. Oh boleh. Untuk pisut ya. Tulisan ini. Mantan masih gigi. Wacana bisa diwawancara. Oh. Apa artinya mas? Wong Jawa tuh biasa, wong Jawa ini sebenarnya Itu tato berapa kali? identitas wong Jawa. Oh, oke. Kalau mbak? Yang ini. Boleh dilihat. Nama mama. Oke, kalau mbak. Biar aman. Sebagai identitas diri dan karena seneng dan bangga dan saya suka dalam bidang seni, sampai sekarang pun masih jalan dan saya masih nato. Dan untuk mengingatkan seorang teman yang sudah saya tato, ketika saya nanti mati, karya saya masih nempel di badan mereka dan mungkin bisa mendapatkan doa terus dari mereka. Saya sudah nggak ada nanti, biar selalu dikenang. Kalau mbak, apa? Makna tato berarti apa? Makna tato buat aku banyak sih. Salah satunya identitas, apalagi kami seorang suku Dayak dari Kalimantan khususnya. Aku keturunan orang Dayak. Jadi memang dari nenek moyang sendiri udah memperkenalkan sebuah tato itu di kami anak-anaknya. Jadi sebenarnya identitas, terus perjalanan hidup. Kalau buat aku sih gitu. Kalau saya sih cuek sebenarnya, tapi namanya stigma buruk, dianggap tato itu kriminal di masyarakat itu memang udah biasa ya. Tapi gimana lagi kalau namanya masyarakat nggak tahu soalnya. Dan kebanyakan emang yang ditangkap, yang diekspos orang-orang yang melakukan kriminal memang yang bertato. Sedangkan orang yang nggak bertato pun lebih banyak juga yang melakukan kejahatan. Dan contohnya pun nggak perlu disebutkan, mereka yang udah dan rapi di kantor, mereka malah lebih merugikan banyak orang, ya kan? Dan kalau ingin tahu orang yang bertato itu kriminal atau enggak, silahkan untuk berteman dengan kami. Pahamilah kita saling kenal agar tahu nggak semua orang bertato itu melakukan kriminal. Semua itu tergantung pada diri kita sendiri, semua kepribadian masing-masing. Kalau di daerahku sendiri sih nggak banyak lah soal yang negatif soal perempuan bertato, karena di tempatku sendiri perempuan Kalimantan emang identitasnya punya tato. Tapi kalau setelah aku merantau 2010 ke Pulau Jawa, ya lumayan lah, lumayan menyakiti hati. Soalnya orang kan masih mikirnya, wah pasti nggak benar. Terus, wah nakal nih, perempuan nakal. Padahal sebenarnya enggak sih. Karena tato ini bukan sebuah nilai kita pribadi, orang tuh harus kenal kita. Karena tato nggak melakukan kejahatan. Iya. Orangnya Benar. Bukan masalah tatonya. Bukan masalah tatonya. mungkin nggak berani ya kalau orang-orang ya. Sama kamu kayak nggak berani. Kalau di belakang nggak tahu. Tapi kalau secara langsung belum pernah. Pernah sih beberapa kali. Ya waktu itu pernah ke daerah Jawa Barat lah ya. Pernah
traveling ke suatu tempat yang terpencil, terus naik angkot, terus tiba-tiba orang yang diangkut keluar karena ada aku. Nah, gitu sih itu yang ya, tapi itu resiko kita punya tato, harus lama-lama nanti juga terbiasa. Siapkan mental. Kalau buat sendiri, Tato di muka. iya nih, ada maknanya dan Sebenarnya sih awalnya karena coba-coba. Waktu itu belum banyak cewek tatoan di muka. Iya. Aku 2010, 2011 udah tatoan di muka. Jadi memang dulu tuh memang senang ini sih, Kat Kondi, artis tato yang dari luar, dia udah punya tato di muka, terus kayak ya bikin deh gitu. Ya awalnya tuh kayak iseng-iseng aja. Kalau ini nih karena teman-teman seniman tato di Jogja, ada namanya Mas Coro, dia punya juga tato ini. Dia bilang sih artinya sih seniman tato di Jogja sih ya, kayak gitu. Jadi aku ikut-ikutan aja. Sebenarnya awalnya dari ikut-ikutan semua. Kalau ini tuh karena aku suka musik. Nggak ada. Banyak, Lalu nggak ada. bukan satu. mantannya dulu nih. Nggak ada sama sekali. Oke, kalau Banyak. Tato mantan maksudnya. Wah. Untungnya udah ketutup sih. Ada beberapa orang di sini kayak udah kayak asrama laki-laki Oh, kayak. enak cinta. Ya itu karena itu labil sebenarnya. nah ini udah beda pandangan. Iya. Saya nggak ada yang nyesal ya. Ya, buat apa nyesel nggak bisa berubah juga. Iya sih. Iya kan? Emang aku seneng ya aku lakuin. Itu cuma sekali, atau ngapain? Aku suka aku lakuin. Ya utamanya pasti ya mental dan untuk kedepannya. Mental itu ya akan terbentuknya dengan sendirinya aja. Karena kalau misalnya mental sendiri nggak kuat, kayak misalnya tatoan nanti kalau dapat cibir pasti kan drop kan. Nah otomatis yang pertama tuh pasti mental. Aku awal juga kayak gitu, ya mental. Kalau aku sih enggak. Kalau semama ada sih nggak masalah, masih banyak orang, Iya. masih banyak yang mau nerima. Enjoy aja. Enggak sih selama ini enggak. Mau yang dibilang religi dari dalam gereja, buktinya aku deket sama orang-orang dalam gereja, aman-aman aja sih. Sebenarnya kan awalnya mungkin mereka hanya melihat kita wow gitu, tapi kalau sudah kenal kan, oh ya mereka sama, aku sama kayak mereka gitu. Cuma beda di luar aja. Iya. Sebenarnya tetap manusia. Karena kita nggak mau dibilang sama, Cuman aku pengennya aku beda. berbeda. Tapi kalau dalam diri emang sama, manusia punya Iya. kekurangan, punya kelebihan masing-masing. Hanya bungkus saja yang berbeda. Banyak sih yang anak penjara ditato angka 13 tuh banyak. Kalau di sini identitasnya malah 13 tuh kebanyakan anak-anak yang habis keluar dari penjara. Yang di penjara juga bisa nato. Ya kalau di penjara kita harus bisa ngelola ulang garam. Jadi kita nembusin pekerja yang napi kerja di bagian pekerja, nanti yang dijahit kita minta jarum dari mereka, nanti diganti rokok, terus ada yang disablon kita minta tintanya. Caranya seperti itu. Aku bagian pantat sini Itu mau sakit. sakit. Oh, semua badan yang satu. Iya. Oh, udah. Hah? Semua badan apa? Iya di punggung cuma satu sih, terus di sini Paling sakit di pantat sini. bawah. Kalau saya paling sakit di hidung sini. Sebenarnya semua sakit, tapi paling sakit emang di sini sama di bawah hidung ini. Paling sakit. Gak mau nyoba deh berarti aku. Tapi kalau yang lain emang lebih nggak sakit daripada di badan. Tapi kalau dibandingin yang lain atau yang paling sakit memang sini sama sini. Kamu Ada sih. Emang seneng, soalnya senang kan. Percaya diri. Emang dari seneng tuh
mau ngapa-ngapain juga kalau udah keturutan ya tambah senang. Pede lah, pede. Kenapa pede? Iya. Apa? Iya sama, lebih pede aja, apalagi kalau misalnya kita ke tempat ramai terus yang tatoan nggak sebanyak aku gitu, kayak oh gue paling keren ini udah gitu. Superstar gitu, ada rasa percaya dirian yang bertingkat-tingkat gitu. Gak masalah saya, Allah maha pengampun kok. Iya kan? Daripada orang yang nggak bertato tapi nggak sholat, iya kan? Kalau di kita di orang Kristiani sendiri ada yang di Alkitab bilang jangan merusak bait Allah. Sebenarnya banyak orang masalah artikan bait Allah itu hanya kulit. Padahal sebenarnya bait Allah itu dari pikiran, mata, semua yang ada di badan kita bait Allah. Jadi bahkan orang yang tidak bertato sekalipun dia bisa merusak, punya kesempatan untuk merusak bait Allah. Seperti itu. Jadi ya kalau aku sih cuek aja sih, karena urusan dosa ya, urusan soal agama ya aku sama Tuhan pribadi. Kalau mama manusia aku nggak peduli. Yang buat dosa yang pikir sana, bukan orang. Itu yang nimbang-nimbang kan yang di atas. Nah, Yang gitu. kalau aku sih nggak terlalu harus bertato atau enggak. Yang penting ya tahu kewajibannya wanita sebagai seorang istri, apa yang harus dilakukan, ya. Nggak milih-milih sih. Nyatanya juga masih banyak yang mau. Betul dulu, perlu jawab ya. Kalau menurut kamu, kamu menilai cewek dengan tato itu ada poin plus kan atau tambah seksi kan atau gimana? Biasa sih kan, sama aja. Kulit banget tuh. Tapi emang lebih keren kalau ada tatonya. Gimana? Keren ada tatonya, tapi kalau lebih enak dipandang emang yang lebih bersih tanpa tato. Oke, sekarang gantian tuh. Kamu dulu. Pasangan dulu nih, Pasangan. Kamu lebih suka pasangan seperti apa? Bebas sih. Bebas, nggak harus tatoan. Yang penting enak gitu. Bagian apa nih? Apa aja maksudnya. Oh, Isi dompet lebih bagus gitu. Biar Biasa. dapur ngebul kan. Cewek. Perempuan kan gitu utamanya, kalau masalah tatoan atau enggaknya ya nggak masalah sih. Tapi lebih bagus punya tato. Biar nanti kedepannya orang tuanya ya udah anakku tatoan, ya udah dapatnya ya sama. Kalau bertato ada poin plus plus. Hah? Kalau bertato ada poin plus plus. Iya ada sih. Lebih jantan aja katanya. Lebih kayak nakal gitu. suka yang nakal. Lebih mantap. Kalau aku paling oke ya di bagian dekatnya itu, Ya, itu. bawah perut, terus di sini itu paling bikin seneng aku. Malah tato yang bikin penasaran ya? Soalnya aku yang nato tambah seneng. Mantap ya dengan tato itu. Kalau kamu? Nggak ada sih sebenarnya, nggak tatoan atau tatoan ya nggak ada pengaruh dengan seksual. Secara kamu visual? Ya. Nggak ada. Besar kecilnya aja ya. Ah, durasi bang. Durasi. Nah, sering Di bagian mana? di bagian V-nya pernah. Bisa dijelasin nggak? Maksudnya jelasin. Maksudnya pas ada di atasnya, ada di sampingnya. Tengah-tengah nggak ada ya bang. Oh, yang tengah-tengah yo malah piye kok. Malah sik mlebu beda kok. Jadi tato beda tato sik kena tuh. Ya itu. Untungnya aku pribadi sih yang tatoan aku kayak dia tuh nggak pernah kalau yang di bagian-bagian yang dalam-dalam sih awalnya emang nggak kenal, tapi karena sudah dengan orang itu terus dengan orang itu jadi sudah terbiasa. Jadi nggak kaget gitu. Jadi nggak kaget, profesional. Banyak, itu ya kayak banyak. gitu. Tapi tergantung Banyak. kita yang profesionalnya kita aja. Sebagai tukang tato. Kalau menurutmu sebagai bukan apa ya? Aku harus tato juga. Tato juga? Iya. Oh tidak, nggak biasanya apa sih yang kejadian dan kenapa dia kamu jadi gitu? Pastinya awalnya nafsu kan. Dan mancing-mancing, tergantung sebenarnya. Kalau artis tatonya cowok,
lihat dulu pasien ini gimana, emang pasiennya ya udah sekedar emang pengen punya tambah tato atau ada maksud tertentu. Kalau aku pribadi ya sebagai perempuan aku tahu karena beberapa temanku memang kadang misalnya dia naksir nih sama artis tato ini, udah gua untuk ngedekatin itu cowok ya gua nato deh. Nah mancing-mancing ya otomatis ya cowok kok dipancing ya siapa yang nggak mau, tergantung sih, tidak semuanya. Ada yang profesional, apalagi yang udah punya istri itu biasanya lebih profesional. Kalau aku juga sih, maksudnya orang yang datang ke aku tato yang di bagian-bagian intim itu kebanyakan perempuan memang. Ya aku karena mungkin karena mereka risih kan, mereka risih mungkin ditato oleh orang-orang oleh artis tato yang laki-laki. Tapi kalau untuk tato di intim ya, kalau berani ya bagus. Semua itu keberanian aja dan keinginan aja gitu. Jadi sama ini ya, kenali dulu tato misalnya. Kebanyakan perempuan datang ke aku kayak piercing, aku piercing juga di bagian itu. LC kan banyak tuh, ya kan? LC terus cewek-cewek malam yang tato di situ rata-rata datangnya ke aku. Sedangkan suamiku nato yang di bagian-bagian luar. Padahal aku nggak ngelarang sih suamiku nato di bagian dalam. Tapi it's okay karena kan dia profesional juga dan dia seorang seniman kan dan aku paham. Tapi memang dia sendiri tuh risih. Kadang ada artis tato yang risih. Ada yang memang profesional tapi ada yang risih. Jadi dia mungkin terpaksa karena pekerjaan atau memang ya udah tato artisnya yang lain yang perempuan gitu. Kayak untungnya ada aku kan di studio suamiku, jadi ya yang diintim-intim semua bagiannya aku. Ya kita kalau sebagai tukang tato memang harus profesional. Kita kerja, kita menjual karya bukan untuk ditukar dengan badan. Emang maksudnya tukar dengan badan mah kadang gitu. Sering. Pernah? Enggak. Ya pernah, tapi yo. Ya berarti nafsu toh. Ya sedikit wong nafsu toh. Iya Ya itu konteksnya, jadi mereka ditato terus nggak bayar. Iya. Ya ngomong, Mas aku pengen tato, tapi bayarnya kayak gini mau nggak? Nah. Tapi ya terus sih itu iya toh. Bosok ya wegah aku. Kalau katakan kamu pernah nggak nato bagian intim tapi cowok? Oh ya wegah aku. Kamu menarik lu. Aku kemarin sempat mau nato juga di bagian yang punya aku. Tapi kan kalau yang nato cowok aku juga permisi toh. Aku akhirnya nyari yang cewek, tatonis cewek. Mas marah-marahin. Ya iyalah. Jadi kalau komen-komen profesional mas, ada orang nih, terus sampai nato nih bagian punya aku nih. Menurut kau nanggapnya gimana mas? Cewek apa cowok? Cowok, aku cowok. Oh, nggak mau aku. Itu mau erisi yo. Tapi kalau cewek Ya mau Ya, pasti oke, lah. nggak apa. Tapi tetap sekedar tato loh. Iya. Soalnya di tato baru ketiga ya remuk malah. Malah nangis aku rapena. kalau kamu cewek benar biasa ya? Ya cowok pernah, tapi bule sih rata-rata yang lebih ke arah-arah. Mereka kan lebih pemikirannya lebih ekstrim kan, bule-bule. Kalau itu boleh tahu nggak? Kalau cowok atau di bagian itu ya tuh posisi mana yang jadi berat? Selangnya, Selang. batangnya. Tapi yang narik bukan aku ya kulitnya, karena kan dia tidak kan. Jadi temenku yang staffku yang narik, aku yang nato. Udah cuma garis doang sih. Ya nggak kamu sekalian giniin. Jangan lah, enak lah ya kan. Kalau saya kasih harga minim dulu. Kalau nggak mau masih nawar, silahkan atau di tempat lain. Ya ada. Harga itu juga misalkan kualitasnya tuh. Nah, ngeyel ya sak editnya nato ning ngene wong iya wis ngono wae aku. Mau tak bayari. Saya rego semono, ngerti hasilnya lho. Apa? Oke. Kalau kamu mbak? Ya kalau misalnya ada yang banyak sih, aduh kalau dibilang tuh nggak 1-2 kali sih, ratusan pokoknya kayak gitu tuh. Padahal sudah paling murah ya kalau menurutku di Jogja ini. Tapi pasti aku bilangnya ya nabung aja dulu, nanti balik lagi kayak gitu aja sih. Secara halus sih. Kalau aku pribadi sih untuk nanggapin itu. Bahkan nggak nawar pun aku masih kadang masih tergantung sama mood toh. Oh kamu nato mood berarti? Kalau walaupun harganya tinggi tapi aku baru nggak mood, ya bisa aja. Iya benar sih. Kalau mau nunggu ya udah nggak apa-apa. Kalau masalah mood-moodan sih ya kalau ditawarnya jatuh banget ya pasti mood lah. Tapi kalau bikin-bikin butuh duit ya udahlah, itu pernah terjadi sih.
butuh makan ya kan. Oke. Karena ada komplain nggak? Komplain. Komplain enggak. Oh, orang atau ke tempat kalian terus dia nggak puas, itu kenapa? Ada pasti. Ya ada tapi nggak terlalu banyak sih. Itu biasanya apa nih solusinya? Sebenarnya karena mereka nggak ngerti. Ngerti. Ada yang gini ya, kalau di tempat aku kenapa komplain kok ngeletek, nah itu nggak ngerti komplain yang seperti itu. Padahal proses tato terus ada sudah dijelaskan dari awal, jangan mandi, jangan digosok sabun, tapi ngeyel terus langsung kayak misalnya gatel-gatel, luka begitu. Kami yang dikomplainin, gue bilang ya resiko semua kan. Proses tato ini kan bukan hanya pas bikinnya aja, kedepannya setelah ditato kan perawatan. Jadi, iya, ada itu yang ngeyel pengen. Komplainnya di situ. Itu. Kadang ada yang habis ditato buat hujan-hujan, akhirnya nanas. Ada yang habis sampai langsung mabok malamnya, terus tidurnya smackdown gimana kan ngegesek-gesek pasti kan. Kok kayak gini, kok luka ya? Kamu tidurnya gimana? Salto. Itu sih banyak sih itu. Ya karena kualitas juga bisa, karena mereka sering ikut event akhirnya punya banyak sertifikat, akhirnya naikin harga itu. Kalau sistem ditato gitu ya, Semakin ada nama semakin mahal. Aku paling mahal cuma baru 10 juta. Tato Full back di punggung. Sama sih sekitaran segitu. Karena aku memang kan tatonya bukan hanya di Jogja, traveling keliling Indonesia. Jadi beda-beda harga. Kalau di bagian timur biasanya orangnya lebih jarang nawar ya. Jadi paling mahal ya di daerah-daerah timur. Kalau misalnya aku traveling kayak ke Flores, ke Papua, ke Maluku, gitu-gitu. Tambah uang transport. Sudah dibayarin transportnya. Kalian piknik. Sekalian piknik itu enaknya sih sebenarnya. Mahal sih. Ya kalau pengen punya karya dari seseorang, khususnya dari kami artis tato, ya persiapkan selain mental ya uang. Jadi kalau kamu nawar ya apa yang didapat ya seperti apa yang kau tawar, seperti itu. Jadi jangan pernah menawar karya seseorang, mahal soalnya karya. Sebenarnya sambil sama cuma nggak tambahin, harus dimantepin, terus cari orang yang benar-benar terpercaya buat tato. Oke, thank you banget. Ya.